Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Siti Rosmia dengan NIM 6621373. Sebelumnya yang saya hormati Dr. Mira Peronita, MSI selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Di sini saya akan mempresentasikan masalah tentang ketidakadilan. Ketidakadilan adalah perilaku yang tidak sama terhadap seseorang di dalam kehidupan bermasyarakat. Ketidakadilan juga merupakan tindakan pelanggaran terhadap hak asasi yang telah dikaruniai oleh Tuhan. Biasanya ketidakadilan ini muncul dikarenakan ada hal yang tidak sesuai dengan kenyataannya. Misalnya tidak samanya dari hukum yang berlaku dan peraturan yang berlaku di masyarakat. Realitas ketidakadilan tentunya bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Pasal 2 NKRI mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia sebagai hak secara kodrati, melekat dan tidak dapat dipisahkan dari manusia, yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan demi meningkatkan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kecerdasan serta keadilan. Jika mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, maka dapat dirumuskan kesimpulan pertama, negara dan jajarannya harus berlaku adil. Kedua, warga negara berhak atas perlakuan adil. Ketiga, perlakuan adil dipraktikkan dengan memberikan jaminan kepastian hukum, kesamaan dalam perlindungan dan pelindungan hukum, kesempatan membela diri, dan kebebasan memilih pekerjaan sesuai martabat kemanusiaan dan syarat ketenaga kerjaan yang adil. Faktor penyebab ketidakadilan, yang pertama faktor internal, yang kedua faktor eksternal. Faktor internal, yang pertama keadaan psikologis para pelaku, yang kedua sifat egois, yang ketiga sifat individualisme, yang keempat tidak memiliki empati dan kemanusiaan, yang kelima adanya diskriminasi dari orang yang ada di dalam kehidupan kesehariannya. Faktor eksternal, yang pertama kesenjangan ekonomi, yang kedua struktur sosial dan politik, yang ketiga kurang berfungsinya lembaga-lembaga penegak hukum, yang keempat adanya pihak yang membantu ketidakadilan, yang kelima penggunaan teknologi yang salah. Bentuk ketidakadilan, yang pertama stereotip, pemberian sifat tertentu secara objektif terhadap seseorang berdasarkan kategori kelompoknya. Yang kedua, marginalisasi, proses pemikiran kelompok tertentu dengan lembaga sosial utama seperti struktur ekonomi pendidikan dan lembaga sosial ekonomi lainnya. Yang ketiga, subordinasi, pembinaan pelakuan terhadap identitas sosial tertentu. Yang keempat, dominasi, suatu kondisi yang dialami oleh seseorang atau kelompok untuk sejauh bahwa mereka bergantung kepada hubungan sosial di mana beberapa orang atau kelompok lainnya memegang kekuasaan sewenang-wenang atas mereka. Dampak dari ketidakadilan, yang pertama akan memicu perselisihan, yang kedua berpotensi menyebabkan perkelahian, yang ketiga akan memberontak karena merasa tidak adil. Contoh dari ketidakadilan, hukum bagi pencuri yang mencuri 1 ekor domba hampir sama dengan orang yang korupsi dana negara mencapai miliaran. Pesan moral dari saya dari ketidakadilan, kita harus berlaku adil terhadap siapapun dan apapun, karena ketidakadilan itu tidak diterapkan maka akan mendatangkan perseteruan dan permusuhan. Baik, terima kasih. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.